Para pemburu bayaran mengira dengan menjebak, menangkap, dan membunuh bocah laki-laki ini adalah sebuah pekerjaan mudah. Namun, mereka salah besar. Karena tanpa mereka sadari, hal itu justru mengundang kedatangan seorang kakek yang memiliki skill menembak yang sangat mematikan, yang akan membantai dan mengirim mereka menuju neraka. Berlatar di tahun 1882 di sebuah pedesaan terpencil, wilayah Wyoming Territory, Amerika Serikat. Cerita berfokus pada seorang bocah laki-laki bernama Lucas Hollister yang hidup bersama Jacob adiknya setelah kedua orang tua mereka meninggal karena sakit parah. Meski usianya masih tergolong sangat muda, Lucas tak punya pilihan selain harus merawat Jacob seorang diri di tengah kerasnya kehidupan perbatasan Amerika Barat di masa itu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Lucas sadar bahwa dia sudah tak punya waktu lagi untuk terus berduka. Ia mau tak mau harus bekerja menggantikan peran orang tuanya dengan menggembalakan sapi, memasak dan membersihkan rumah hingga bekerja apapun agar dapur tetap ngebul. Lucas, look! Tepat di saat musim dingin akan segera tiba, Lucas yang menyadari persediaan makanan semakin menipis, membuatnya kembali harus memutar otak demi mendapatkan uang. Kebetulan selama ini Lucas memelihara 2 ekor babi. Merasa tak ada pilihan, Lucas pun memutuskan untuk menjualnya. Segera ia berangkat ke kota membawa serta adiknya, dan di tengah perjalanan ia berharap mendapatkan harga yang layak dari hasil penjualan babi itu. Namun ketika seorang pedagang daging melihat seorang bocah laki-laki datang ke tokonya, alih-alih merasa iba, ia justru berniat melakukan kecurangan karena menurutnya seorang bocah adalah target empuk yang tidak boleh disia-siakan. Dan benar saja, harga babi yang ia tawarkan bahkan tidak sampai setengah dari harga yang seharusnya. Meskipun Lucas tahu bahwa dirinya sedang ditipu, namun dia tidak punya pilihan lain selain mengambil uang itu dan pergi ke toko kelontong untuk membeli bahan makanan. Di toko makanan terlihat jelas adab yang sangat jauh berbeda. Sang pemilik toko kelontong justru adalah orang yang sangat baik, di mana ia memberi Lucas potongan harga dengan sejujur-jujurnya. Bahkan saat beliau mengetahui Lucas memiliki seorang adik, dengan baik hati ia memberikan sebuah permen kepada adiknya itu. Think the little one could help himself to a candy stick? Redbird, peppermint, I believe. Okay, can't have it till after supper, okay? Namun saat Lucas masuk kembali ke dalam toko setelah memasukkan barang-barang belanjaan ke dalam bak kereta kudanya, ia tiba-tiba mendengar Jacob menangis, di mana terlihat 2 bocah laki-laki sedang mencoba merebut permen itu dari tangan Jacob. Melihat hal itu, Lucas tentu saja terlihat begitu sangat marah. Dengan cepat ia mengambil sebuah tongkat dari rak toko dan memberi pelajaran kepada bocah-bocah itu. I said hold it, damn it! All right, that's enough! That little grubstake damn near brained my son! Lucas, you better get on home now. Go on, get your brother and go. Both of you. They took my pepper and stick. Namun masalah di toko itu ternyata menjadi awal dari sebuah malapetaka, di mana di keesokan paginya ayah dari bocah yang dipukul oleh Lucas ternyata menuntut Lucas untuk bekerja dengannya sebagai ganti tangan putranya yang patah. That hickory to my boy. You took on a debt. I come to see it satisfied. They was beating on my brother. I got 200 beeves on contract. You're gonna have to work off what his broke arm can't if, and I gotta drag you out of here. I ain't going with you. I'll come back around, collect you in the morning. Di keesokan paginya, Lucas melihat seekor serigala yang selama ini berkeliaran mengintai di sekitar rumahnya. Tak ingin nyawa adiknya terancam, saat itu juga Lucas mengambil senapannya lalu mengejar serigala itu untuk melepaskan tembakan dari jarak dekat. Tepat di saat serigala itu berhenti, Lucas dengan cepat membidikan senapannya dan melepaskan tembakan, namun justru mengenai seorang pria asing yang tak dikenalnya. Pria asing itu terhempas jatuh ke tanah dan tewas seketika.
Lukas terpaku, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Namun semua itu tidak lagi berarti begitu kabar tersebut menyebar. Lukas diseret ke pengadilan. Saat berdiri di depan hakim, Lukas mengaku bersalah atas kelalaiannya. Namun dia terus memohon sembari mengatakan bahwa itu hanyalah kecelakaan dan menegaskan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti atau menghilangkan nyawa siapapun dengan sengaja. Akan tetapi sang hakim telah membuat keputusan di mana ia mengungkit kembali insiden bocah laki-laki yang tangannya patah karena ulah Lukas, sehingga ia menggambarkan Lukas sebagai anak yang berbahaya dan brutal. Vonis pun dijatuhkan kepada Lukas, yaitu vonis hukuman matoy. Dan yang paling menyedihkannya, ia tidak diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Keputusan sudah bulat dan eksekusi akan dilangsungkan di balai kota dalam 5 hari ke depan. Seketika Lukas seolah merasakan sebongkah batu besar tengah menghimpit tubuhnya. Dunianya seakan runtuh, namun bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan memikirkan bagaimana nasib Jacob tanpa dirinya. Saat Lukas berada di dalam sel penjara sebelum waktu eksekusi tiba, seorang wanita yang iba dengan kasus Lukas tiba-tiba muncul memperjuangkan segala cara demi sedikit keadilan buat Lukas. Ia berdebat dengan hakim dan memohon kepada juri, bahkan meminta belas kasihan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Namun dari sekian usaha yang sudah ia lakukan, tetap saja tak ada yang peduli. Dan ketika wanita itu datang menemui Lukas di sel penjara, saat itulah Lukas akhirnya mengetahui bahwa wanita parubaya bernama Evelyn ini adalah bibinya. Can you help me? It appears my entreaties have fallen upon deaf ears. What will happen to my brother? Can you take him? Oh, certainly not. Why'd you come then? To see for myself. Your mother was very dear to me when she was a child. I'm afraid I have to take my leave of you. I'm sorry I couldn't have done more. Di waktu yang hampir bersamaan, terlihat seorang pria berkuda memasuki rumah kediaman Lukas. Entah siapa pria misterius tersebut, namun yang pastinya ketika ia melihat keadaan rumah Lukas yang sepi, terdengar suara nafasnya yang tersengal lirih seolah-olah merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Pria itu bahkan sempat mengunjungi makam ayah dan ibunya Lukas. Ia berdoa sejenak sebelum meninggalkan lokasi itu. Di malam harinya pria itu menunggangi kudanya memasuki kota. Di tengah malam yang sepi, ia diam-diam memasuki gedung penjara dan membantai beberapa penjaga, lalu masuki ruangan sel penjara membuat Lukas kaget setengah mati. Come on out of there. Mister, I don't know you. No, wait! Sheriff! Who the hell's cutting a wolf loose out here? God in heaven. Put it down. Are you telling this son of a bitch who comes after me that he will shake hands with the devil himself? Harlan, by God, Rust. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Lukas terbangun dan kaget sekaget-kagetnya saat mengetahui sedang berada di tanah tandus bersama pria tua misterius tersebut. Mister, what do you want with me? Did you kill those men? Are you gonna kill me? I can't leave my brother. I gotta go back. Who are you? This ain't no game, boy. I say ride, we ride. I say eat, we eat. I say sleep, we sleep. That's who I am. Now get on that horse. Pada akhirnya Lukas hanya bisa pasrah. Ia berharap suatu hari nanti bisa menemukan kembali adiknya, dan untuk sementara waktu ia memilih mengikuti pria tua tersebut. Namun di tengah perjalanan, Lukas yang penasaran membuatnya terus bertanya siapa sebenarnya pria tersebut. Mendengar pertanyaan Lukas yang seolah tidak ada habisnya mulai membuat pria tua itu kesal. Dengan kasar, ia kembali menarik tubuh Lukas hingga terjatuh dari kudanya, bahkan sama sekali tidak menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa saat kemudian, Lukas melihat senjata milik pria tua itu yang tergeletak di dekat kudanya. Dengan cepat, ia meraih senjata tersebut, lalu mengerahkannya tepat ke pria tua itu sambil menuntut jawaban. Mister, I asked you a question. Pada akhirnya pria tua itu pun mengalah dan memperkenalkan dirinya bernama Harlan, lalu mengatakan sesuatu yang membuat Lukas terdiam, di mana pria itu mengaku bahwa dirinya adalah kakeknya Lukas atau ayah dari mendiang ibunya.
Mendengar hal itu, Lucas menggelengkan kepalanya seolah sulit mempercayainya, karena selama ini ibunya selalu mengatakan bahwa sang kakek telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Namun Harlan dengan tenang mengulurkan tangannya dan dengan gerakan cepat merebut senapan tersebut, lalu menatap mata Lucas dan berkata, Next time you want to kill somebody, you make sure that you never went in there. Go twice then for all I care. Keesokan paginya saat Harlan masih tertidur lelap, Lucas diam-diam melarikan diri tanpa diketahui oleh pria tua tersebut. Namun begitu sampai di pinggiran sebuah sungai, Harlan tiba-tiba muncul. You just got yourself killed, boy. You really think you stand some kind of a chance out here alone instead of with me? Harlan meminta Lucas agar melihat keadaan di sekelilingnya. Tidak ada siapapun di sana yang akan datang menolong. Di tempat seperti ini, Lucas hanya akan tersesat dan perlahan mati kelaparan. Dan jika ada orang yang menemukannya, Lucas bisa saja langsung digantung, mengingat saat ini status Lucas adalah seorang buronan yang sedang dicari oleh banyak orang. Harlan kemudian memberi Lucas dua pilihan, tetap ikut bersamanya demi bertahan hidup, atau pergi dan menghadapi semuanya seorang diri. You know what happens when a man hangs? Might not die straight away neither. Might take an hour. What do you care? I'll tell you what. You show me all the folks you got lined up that do, and I'll leave you be. Setelah mengatakan hal itu, Harlan pun pergi meninggalkan Lucas begitu saja, seolah ia tak lagi peduli dengan keputusan yang diambil oleh cucunya itu. Lucas pun seketika tersadar setelah melihat sekelilingnya. Dalam hati ia mulai membenarkan perkataan Harlan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata ia pun segera menaiki kudanya lalu mengikuti sang kakek dari belakang. Let's stop here. What'd you do that for? He's spent. Could tell from his breath. We'll ride 2 up. Will you at least tell me where you're taking me? New Mexico. No lawman north of El Paso can come for you. No bounty hunter would think to look there either. What about you? Will you stay in Mexico? Food don't set with me. Come on. Setelah 4 hari mengembara bersama melewati padang tandus dan rimbunnya semak belukar, Harlan dan Lucas tiba-tiba berpapasan dengan 2 orang pemburu. Kedua pemburu itu terlihat ramah dan baik hati. Mereka menjamu Harlan dengan secangkir kopi, bahkan menawarkan tempat untuk beristirahat dan bermalam. It'll just keep me up all the more. Feel free to lay in bedrolls out here by the fire. Sementara kedua pemburu masuk ke dalam pondok, Lucas menyelinap pergi untuk menyegarkan pikirannya. Tanpa sengaja pandangannya tertuju pada 2 ekor kuda milik para pemburu. Perlahan ia mendekat, lalu melihat sebuah tas kulit yang berisi sepotong roti. Tanpa pikir panjang, Lucas merobek sedikit demi sedikit roti itu dan mulai memakannya. Namun saat kembali merogoh isi tas tersebut, tangannya tanpa sengaja menyentuh selembar kertas. Dan begitu Lucas membuka lipatan kertas tersebut, jantungnya tiba-tiba berdetak dengan sangat cepat saat mengetahui bahwa kertas itu adalah poster buronan yang menampilkan sketsa wajahnya dan wajah Harlan dengan jumlah hadiah $1.000 bagi siapapun yang berhasil membawa kepala mereka. Belum sempat Lucas mencerna atas apa yang baru saja dilihatnya, tiba-tiba salah seorang pemburu memergokinya dari belakang. Easy now, boy. Keep them hands from drifting. I don't understand. It's $1,000, boy. Don't take it personal. Relieve yourself of that long. Reckon you'll kill me even if I do. Skin yourself, I said, or I'll take the starch out right here. Willard! I'm shot! Please! Please! Mister, please, come! What did you do? What I had to do. We gotta peel hide out of here now. Don't want to do this anymore. I can't. Lucas. I don't want to do this anymore. I just want everything to go back to the way it was. I want to go back to the farm with my brother, and I want everyone to leave us alone. God damn it, stop it! I can't. Lucas, you ain't a boy no more! It's gonna make you weak to it.
Setelah perjalanan panjang, Lukas dan sang kakek akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Di sana, Lukas mengeluarkan sepucuk surat yang sebelumnya sudah ia tulis untuk Jacob adiknya, di mana surat itu rencananya akan ia titipkan kepada warga kota yang ada di sana. Namun begitu Harlan melihatnya, ia langsung merebut surat tersebut, dan dengan kesal ia menyebut Lukas seorang bocah yang bodoh karena tidak menyadari bahwa surat itu bisa menjadi petunjuk bagi para pemburu hadiah untuk melacak keberadaan mereka. Setelah mengatakan itu, Harlan pun menyita surat tersebut dan pergi untuk membeli perbekalan. Hey, let me tell you something. I'm not your daddy. My job to take care of you, but to keep you alive. Di saat sang kakek pergi, Lukas memperhatikan kerumunan orang yang sedang berkumpul di pusat kota. Penasaran, ia pun berjalan mendekat untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan begitu pandangan matanya tertuju di atas sebuah panggung, Lukas seketika terguncang ketika melihat seorang pria sedang bersiap menjalani hukuman eksekusi gantung. Di momen itulah Lukas seolah melihat dirinya sendiri berada di posisi pria tersebut, berdiri di hadapan kerumunan orang tanpa ada satupun yang mampu menolong atau menghentikan eksekusi itu. Alright, that'll be 12 cents a word, $1.56. Lukas masih terlihat gemetar ketika sang kakek keluar dari sebuah toko sambil membawa perbekalan dan seekor anjing yang ditemukannya di sepanjang jalan. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, perubahan dalam diri Lukas mulai terlihat. Perlahan, ia mulai menerima kehadiran Harlan, meskipun masih belum sepenuhnya percaya kalau pria tua itu benar-benar kakeknya. Di malam itu, sang kakek mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam kepada Lukas. Ketika ia masih muda dulu, beliau pernah memiliki keluarga, memiliki rumah, dan memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Namun semua kebahagiaan itu hancur ketika suatu hari pihak bank datang menyita tanah miliknya hanya karena Harlan tak lagi mampu melunasi utang-utangnya. Meski sempat melakukan perlawanan, namun Harlan tetap kalah. Kejadian itu memicu amarah besar dalam dirinya, di mana Harlan dengan keji membunuh manajer bank tersebut, lalu membakar bangunan bank hingga rata dengan tanah. Sejak hari itu dirinya menjadi buronan. Ia terus berpindah tempat, menjauh dari keramaian, mengganti namanya dan membiarkan dunia percaya bahwa dirinya telah mati demi menjalani hidup tenang tanpa ingin menyakiti siapapun lagi. Namun suatu hari Harlan menerima surat dari bibi Lukas. Surat itu memberitahukan bahwa nyawa Lukas berada dalam bahaya, di mana cucunya terancam hukuman mati akibat sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Karena itulah Harlan memutuskan untuk kembali terlibat dalam dunia kekerasan demi menyelamatkan Lukas cucunya itu. Mendengar cerita sang kakek, Lukas pun terharu. Di keesokan paginya saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah di tengah hamparan tanah tandus dan gersang. Awalnya Harlan mengira rumah itu sudah tidak berpenghuni, sehingga ia mengajak Lukas untuk beristirahat sejenak di sana. Namun begitu mereka mendekat, seorang wanita tiba-tiba keluar sambil menggenggam senapan, seolah-olah memberikan peringatan agar mereka segera pergi. Di sana terlihat pula seorang bocah laki-laki yang usianya hampir sama dengan Jacob, adiknya Lukas. Seketika Lukas kembali teringat pada adiknya. Karena rasa iba, ia segera turun dari kudanya dan menghampiri bocah tersebut. Lukas kemudian memberikan anjing yang sebelumnya ditemukan oleh Harlan, lalu membelai kepala bocah itu dengan lembut. Setelah itu, ia kembali menaiki kudanya dan pergi bersama Harlan, melanjutkan perjalanan mereka yang sempat tertunda. Namun di perjalanan Lukas tiba-tiba mengalami demam. Ia terhuyung-huyung di atas kudanya, membuat Harlan dengan terpaksa memindahkan cucunya tersebut ke dalam pangkuannya. Saat tiba di sebuah perkemahan dan memutuskan menetap sementara di sana, demam Lukas justru semakin tinggi. Still no. I don't think it's typhoid. See if I can make something maybe to... Lucas. So you got some of your color back. How long was I out for? Day and a half. You were in and out for most of it till the fever broke. Namun ketika Lukas pergi ke sungai untuk mengambil air, pulangnya ia kaget setengah mati saat melihat dua pria yang sudah mengepung pondok mereka. Melihat dari gerak-gerik dua pria tersebut, Lukas menyadari bahwa mereka adalah para pemburu hadiah, di mana mereka meneriaki Harlan agar segera keluar dari pondok itu. Present yourself! Got me a seasoned gun hand out here, old man. Show yourself out there! Meskipun mereka berhasil melarikan diri, sang kakek yang sempat terkena tembakan perlahan membuat kondisinya semakin memburuk di tengah perjalanan.
Namun masalah yang serius adalah mereka kini sudah tak lagi memiliki persediaan makanan dan obat-obatan, bahkan juga kehilangan kuda, sementara kondisi Harlan terlihat semakin memburuk. Di keesokan paginya saat Harlan masih tertidur, Lucas diam-diam mengambil senapan untuk berburu sesuatu yang bisa dimakan. Tak berapa lama ia melihat seekor kelinci tak jauh dari sana. Segera ia mengambil posisi tiarap dan membidik senapannya ke arah kelinci tersebut. Namun belum sempat ia melepaskan tembakannya, tiba-tiba sekelompok penduduk suku Indian tiba-tiba muncul dan mengepung Lucas. Lucas mencoba menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang anak kecil yang sedang memburu seekor kelinci untuk dimakan. Di waktu yang bersamaan, Harlan terbangun setelah mendengar suara keributan. Ia berdiri di bawah sebuah pohon, mengeluarkan pistolnya bersiap-siap melepaskan tembakan demi melindungi cucunya. Beruntung sebelum Harlan sempat melepaskan tembakan yang akan memicu konflik besar, Lucas tiba-tiba menemukan cara untuk menghindari pertikaian tersebut, di mana ia perlahan berlutut, lalu menyerahkan senapannya sebagai alat tukar untuk mendapatkan seekor kuda milik suku Indian itu. Trade this gun for the horse. Wasted. Harlan yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan terpaku, dan untuk pertama kalinya dia tersenyum, seolah kagum mengetahui cucunya mampu menyelesaikan masalah dengan sangat tenang. Berbekal kuda tersebut, Lucas pun membawa sang kakek menuju kota terdekat. Di sana ia menitipkan Harlan untuk sementara waktu dalam sebuah bar, sementara dirinya pergi mencari obat untuk sang kakek. I'm gonna go find some milk. I don't need any help. Stay here. I'll come back as soon as I can. Namun saat Lucas keluar dari sana, tiba-tiba dua pemburu hadiah menangkapnya. He robbed you good, didn't he? You know, supposedly there's an old man and a boy that's traveling south through New Mexico. He's offering $1,000 on the both of them. Y'all hear that? Oh, don't die. Sementara itu orang-orang di dalam bar mulai mengenali wajah Harlan. Mengetahui hal tersebut, seorang warga setempat yang tergiur oleh hadiah buronan langsung memaksa Harlan untuk berdiri dan ikut bersamanya. Namun sebelum keinginannya tercapai, Sheriff dari wilayah Wyoming beserta deputinya masuk ke dalam bar, di mana mereka datang untuk melakukan penangkapan terhadap Harlan yang sekian lama sudah menjadi buronan. Harlan Rust, I want you to stand up, nice and slow. We's conversating. Conversation's over. Who's that saying so? The law. Setelah berhasil kabur setelah melompat dari jendela, Harlan langsung berteriak memanggil cucunya. Mendengar teriakan sang kakek, Lucas pun segera keluar dari tempat persembunyiannya, lalu segera naik ke atas kuda dan meninggalkan kota terkutuk itu. God damn it, Jerome. Sementara itu salah seorang pemburu hadiah yang berhasil melumpuhkan pemburu lainnya. Dengan cepat ia segera menaiki kudanya dan mengikuti jejak kaki kuda yang dilalui oleh Harlan dan Lucas. Di waktu yang bersamaan setelah beberapa saat memacu kudanya, Harlan mulai merasakan tubuhnya mulai melemah hingga terjatuh dari kuda. Menyadari ia sudah tak lagi mampu melakukan perjalanan panjang, Harlan pun memutuskan untuk berhenti dan meminta Lucas untuk pergi menyelamatkan diri sementara dia akan menghadapi pemburu hadiah itu. Namun Lucas menolak untuk pergi. Ia tidak ingin meninggalkan kakeknya begitu saja, hingga akhirnya seorang pemburu hadiah muncul dan menodongkan pistol ke arah mereka. Skin yourself with that weapon. No!
Namun sebelum pemburu hadiah itu sempat membawa Lucas pergi, sheriff dari kota Yoming tiba-tiba muncul dan memerintahkan pria itu untuk menurunkan senjatanya. Perintah itu tentu saja tidak dihiraukan oleh si pemburu. Ia justru mengancam sheriff dengan menodongkan pistol ke kepala Lucas, hingga akhirnya sang sheriff terpaksa menjatuhkan pistolnya. I am God's angel of wrath to bring punishment upon the evildoer. This boy has sinned. Harlan kemudian menghampiri sheriff yang ternyata bernama Elwood. Ia mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan diri, namun dengan satu syarat cucunya dibiarkan pergi ke Meksiko untuk melanjutkan hidupnya tanpa lagi diburu oleh siapapun. Sheriff Elwood yang sempat terkena tembakan di bagian dada itu pun setuju. You gotta go now, Lucas. Don't say that. Them other lawmen are gonna be riding up from Mosquero. I want you to ride south a day to Mesilla. Kid. You're gonna be looking for a man named Anselmo. Everything's been arranged. He's gonna take you to Mexico. I know you're crying up tears for me. Understand? Never. A man chooses who he is. Lucas. Lucas, go on. Setelah Lucas pergi, Elwood pun membawa Harlan untuk diserahkan kepada pihak berwajib yang ada di sana. Di tengah perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan sheriff dan deputi kota setempat yang saat itu juga menanyakan keberadaan Lucas. Mendengar pertanyaan itu, Elwood secara spontan mengatakan bahwa Lucas telah tewas setelah terjatuh di bawah tebing saat mencoba melarikan diri. Beruntung para penegak hukum itu langsung percaya, dan Harlan pun dibawa pergi untuk menjalani hukumannya. Keesokan harinya eksekusi hukuman gantung untuk Harlan akhirnya digelar. Ia pun diarak menuju tiang gantungan tanpa melakukan apapun selain pasrah menunggu ajalnya. Sementara itu Lucas akhirnya tiba di Mesilla, sebuah wilayah yang berada di New Mexico. Di sana, ia langsung menemui seorang pria bernama Anselmo, di mana pria itulah yang akan membantu Lucas menyeberang menuju Meksiko, yaitu tempat bibinya tinggal. Untuk menghemat waktu, mereka pun segera berangkat pada hari itu juga. Dan setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, Lucas dan Anselmo akhirnya tiba di Meksiko. Di sana bibinya sudah menunggu kedatangan Lucas bersama Jacob adiknya. Dan pada momen itulah, Lucas akhirnya kembali bertemu dengan Jacob, melampiaskan rasa rindu setelah sekian lama terpisah. Dan film pun selesai.